Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur hari ini kita kembali masuk dalam chapel kembali. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan terima kasih buat segala anugerah Tuhan yang sudah mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini. Kami mau belajar ya Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menolong kami, memimpin kami, agar kiranya Tuhan menolong, memandu kami, kebenaran firman Tuhan terus memberkati kami, menegur kami, memberikan kepada kami hikmat, supaya kami mengerti dan memahami akan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai kesombongan. Apa itu kesombongan? Kita akan mulai dari sebuah cerita terlebih dahulu ya. Dari firman Tuhan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3b. Ya. Jadi kita akan memulai dengan sebuah cerita dongeng, ya. Cerita dongeng, namun ini bukan sebuah dongeng yang tidak terjadi dalam kehidupan kita, tapi memang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Suatu kali seekor kelinci dan kura-kura bertanding, ya. Bertanding lomba lari. Lalu ketika di dalam pertengahan pertandingan, si kura-kura dilewati oleh si kelinci dengan begitu mudahnya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa kura-kura ini berjalan begitu lambat sehingga dia ditinggal, ya, ditinggal begitu jauh. Tapi karena begitu sombongnya si kura-kura, dia tidur di sebuah pohon yang rindang, angin sepoi-sepoi. Begitu nyamannya dia tidur karena dia mengira kura-kura itu akan jauh sekali dan tidak akan bisa mengejar, dan dia sempat tidur dengan pulas. Sampai satu ketika si kura-kura sudah tiba di tempat di mana si kelinci itu tidur. Dan dia berhasil melewati, dan akhirnya ternyata ketika kelinci bangun, si kura-kura sudah mencapai garis finish. Si kura-kura tidak bisa mengejarnya. Si kelinci tidak bisa mengejarnya kembali ya. Inilah cerita tentang sebuah kesombongan. Kita menganggap diri kita hebat. Ya, tanpa sadar kita pernah menjadi seperti kelinci. Ya. Lalu ya, kita belajar dari kisah Alkitab, Sanherib. Ya, Sanherib kalau kalian pernah dengar, ya kan? Raja Asyur yang mengancam akan menghancurkan Yehuda. Lalu di situ juga ada Raja Yehuda adalah Hizkia, saleh dan takut akan Tuhan. Berbeda ya. Jadi pada waktu itu Hizkia disertai Tuhan. Jadi pada saat Raja Asyur mengancam Yehuda, Yehuda waktu itu diperintah oleh Hizkia. Hizkia itu takut akan Tuhan. Sanherib berhasil dikalahkan walaupun dengan tentara yang sedikit dan ya tidak cukup dengan kekuatan yang ya biasa-biasa saja, tetapi karena ada campur tangan Tuhan. Di sinilah kita melihat bahwa Sanherib begitu gagah perkasa, begitu sombongnya, tapi akhirnya kalah. Lalu cerita berikutnya, kalau kita lihat Raja Nebukadnezar. Kalau kalian pernah menyaksikan tentang Raja Nebukadnezar, maka kalian akan pernah melihat bagaimana dia direndahkan serendah-rendahnya. Tinggal di sebuah hutan, makan rumput, ya kan? Karena kesombongannya. Ya kan? Apa yang telah dilakukannya? Menganggap dirinya dewa yang harus disembah rakyatnya. Mewajibkan menyembah patungnya dan membunuh yang tidak mau. Meninggikan diri di hadapan Tuhan. Ya kan? Katanya bahwa semua yang dia miliki itu semua karena kekuatannya, kemampuannya, kehebatannya. Tanpa ada Tuhan yang campur tangan di dalamnya semua itu. Jadi akhirnya Tuhan menghukum dengan merendahkan dia seperti hewan, makan rumput, kukunya panjang, rambutnya panjang seperti hewan. Iya, seperti itu. Tapi ketika dia sadar, bertobat, akhirnya dia kembali menjadi raja. Inilah bagaimana kita melihat Tuhan menghukum orang yang sombong.
begitu angkuhnya. Kemudian Belshazzar, kalau kita perhatikan ketika dia sombong, tidak hormat terhadap Tuhan, menggunakan alat-alat persembahan di mezbah Tuhan, ya kan? Alat-alat apa itu? Alat-alat minumnya diambil untuk mereka pesta pora mabuk, sehingga akhirnya tertulislah Mene Mene Tekel Ufarsin. Artinya kalau kita lihat ini raja terakhir sebelum Persia berkuasa. Belshazzar mati dibunuh karena raja dan pembesar berpesta pora memakai cawan-cawan emas dari Baal. Jari-jari tangan manusia yang menulis di dinding istana bertulis Mene Mene Tekel Ufarsin, artinya ditimbang, dihitung, dan dipecah. Kerajaan Babel akan dikuasai Media Persia. Jadi malam itu juga pada saat mereka selesai mabuk, mereka sudah ketidur semua. Belshazzar mati terbunuh dan bangsa Persia menaklukkan orang Babel. Jadi di sini kita lihat bisa dalam sekejap kita akan direndahkan. Kematian Haman, bagaimana dia menganggap rendah, ya kan? Membunuh orang-orang Israel, ya kan? Haman pejabat tertinggi sesudah Ahasiweros raja, ya. Semua orang hormat dan sujud padanya kecuali Mordekai. Mordekai orang Israel. Sebagai orang Yahudi, Mordekai tidak boleh sujud pada manusia. Haman benci dan berencana mau membunuhnya dan seluruh orang Yahudi. Mordekai pernah berjasa terhadap raja, sehingga diberi jabatan tinggi oleh Raja Persia. Melalui Ester, rencana itu gagal dan raja berpihak kepada mereka. Akhirnya, Haman yang dihukum gantung. Jadi malah terbalik kan? Jadi inilah yang kita lihat. Lalu apa yang terjadi kemudian? Di sini kita lihat ada kisah lagi. Pidatonya disambut orang Sidon dan Tirus. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi perkataan seorang Allah. Ya. Menerima pujian dengan senang hati, meninggikan dirinya seolah-olah dirinya Tuhan. Tidak menghormati Tuhan sehingga malaikat menamparnya hingga mati. Nah, di sini kita lihat ya. Ada juga dalam cerita Alkitab. Apa yang kita pelajari dari cerita ini? Nah, jadi kita bisa belajar bagaimana kita sering menganggap rendah orang lain. Lebih buruk dari kita, tidak sepintar kita, tidak sehebat kita, tidak secantik atau setampan kita. Kita merasa hebat, bisa melakukan banyak hal, bisa menyanyi, menari, menggambar, pandai olahraga, juara kelas, dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah menjadi sombong. Semua kemampuan itu milik siapa? Milik Tuhan. Tuhan yang beri. Jadi gunakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita belajar, Tuhan ingin kita rendah hati. Tidak sombong, serta menganggap orang lain itu berharga. Seperti Tuhan melihat mereka. Apakah pernah Tuhan melihat mereka dengan rendah? Tidak. Jadi kita tidak boleh melihat mereka rendah. Nah, jangan pernah meremehkan temanmu bagaimanapun keadaannya. Mereka punya kelebihannya sendiri, kamu punya kelebihannya sendiri. Walaupun berbeda, jangan kau mesti menganggap bahwa kelebihannya harus sama seperti kamu. Hargai mereka. Ya. Jadi Amsal 29 ayat 23 berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Ya, Lukas pasal 14 ayat 11 berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Keluaran 18 ayat 11 berkata lagi, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Jadi Yakobus pasal 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Yesaya 2:11 berkata, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Jadi adik-adik kita belajar bagaimana Tuhan melihat dan memandang kita. Sebab itu mari kita memandang bagaimana cara Allah memandang kita. Ya adik-adik.